kala hiduplah seorang janda tua bernama Mborondo. Ia tinggal seorang diri di dalam hutan. Saat sedang mencari kayu bakar, Mborondo terkejut karena bertemu dengan raksasa. Raksasa itu tiba-tiba mendekat dan memberikan biji mentimun kepada Mborondo. Raksasa itu berujar bahwa dari biji mentimun itu nantinya akan lahir seorang anak perempuan, dan jika sudah berusia 6 tahun, raksasa itu berjanji akan datang kembali untuk memakannya. Mborondo pun segera pulang dan menanam benih itu di dalam halaman rumahnya. 2 minggu kemudian, tanaman itu akhirnya berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan karena tertimpa matahari. Buah itu berkilau seperti emas. Mborondo memetik buah yang paling besar itu dan membelah buah itu menggunakan pisau dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mborondo sangat gembira. Ia menamakan bayi itu dengan nama Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mborondo sangat menyayangi Timun Emas seperti anaknya sendiri. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa itu datang, suatu malam ketika Mborondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib di dalam mimpinya. Hai Mborondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gunung. Esok harinya, Mborondo pergi ke Bukit Jati. Di sana, ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mborondo memandangnya dengan rasa heran. Kemudian sang pertapa menerangkan khasiat dari masing-masing benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Emas. Esok harinya pagi-pagi sekali, bumi berguncang pertanda raksasa datang, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mborondo pun segera mengambil bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikannya kepada Timun Emas. Anakku, bawalah bekal ini, pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu mengenangkamu. Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Mana anak itu? Ujar sang raksasa. Maafkan aku raksasa, Timun Emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar Timun Emas. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Dengan cepat ia menaburkan biji mentimun itu di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti seketika melihat buah mentimun yang terhampar di hadapannya. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Emas. Pada saat itu juga Timun Emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar Timun Emas. Dengan sigap Timun Emas melompat ke samping dan berusaha menghindar.
Timun Emas pun terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Kemudian ia teringat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu. Timun Emas pun melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya tak menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta tapi usaha sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dalam lautan. Kini Timun Emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Murondo berlari ke arah Timun Emas. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Timun Emas mengucap syukur karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Emas dan Murondo hidup bahagia dan damai.